Sip. Daripada saya lupa nanti ya. Betul. Kayak PPS. Saya sambil atur dulu, sambil nunggu Yulia. Kalau nggak ada Bu Yulia, berarti saya langsung aja ya, karena sudah ada Prof. Iya, Oke. iya betul. Posisinya nanti, iya. Ya, betul-betul saya di sini. Dari tadi ya. Tambah ya. Ceknya serius ya, Tek ya. Sudah biar aja itu. Siap ya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Eni. Pagi Ibu Mema, boleh langsung dimulai. Selamat pagi, Prof. Apakah saya boleh memulai, Prof? Ya, dimulai saja. Saya Oke. monitor dari sini. Oke. Silakan, Bu Emma. Boleh saja. Ya. Jadi saya mulai ya, Prof. Ya, boleh saja. Start. Oke. Oke, terima kasih, Prof. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi, Prof. Dan saya akan mulai konseling individu saya hari ini. Oke. Selamat pagi, Sergio. Selamat pagi, Bu. Oke. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya masih baik-baik saja, Bu. Hari ini masih baik, tapi di kelas itu ada banyak tugas saja, Bu. Jadi agak merepotkan. Oh, jadi ada beberapa tugas ya dari Bapak Ibu. Nah, gimana kabar Cece hari ini atau papa mamanya di rumah? Gimana kabarnya? Cece sekarang sudah kuliah di Jakarta, Bu. Kalau misalnya papa mama sekarang akhir-akhir ini lagi sangat sibuk, Bu. Karena ada banyak pekerjaan, terus ada banyak kliennya, Bu. Mama kerja di toko, jaga toko, papa keluar kota. Jadi kabarnya saya kurang tahu dulu. Oh iya, jadi di rumah sama siapa aja kalau papa keluar kota? Sendiri, Bu. Sendiri. Mama sering jaga toko ya? Berarti Cece sudah kuliah di Jakarta? Sudah, Bu. Oke. Nah, saya ada laporan dari guru mata pelajaran dan dari wali kelas bahwa beberapa minggu terakhir ini atau bulan yang lalu kamu tuh sering melakukan perundungan terhadap Abigail. Nah, makanya Ibu panggil untuk hari ini kita membahas apa yang menyebabkan hal itu terjadi sehingga Sergio melakukan itu terhadap Abigail. Ya, apakah Sergio tahu apa itu perundungan? Kurang tahu, Bu. Saya pernah dengar, tapi kurang mengerti. Oh, kurang paham. Tapi kalau bullying tahu ya? Tahu. Kalau bullying berarti bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu perundungan. Perundungan itu yang kamu lakukan itu namanya perundungan. Seperti contohnya mengejek, memukul atau mengucilkan teman itu, atau misalnya di media sosial itu kita ambil foto teman kita, terus kita unggah, terus nanti kita memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Nah,
Sebelum Ibu masuk ke dalam pokok permasalahan, Ibu itu mau tayangkan satu video supaya Sergio bisa melihat di sini apa sih yang dimaksud dengan perundungan atau bullying dan apa saja dampaknya bagi korban atau bagi diri sendiri. Ya, oke. Sergio lihat videonya ya. Nanti Sergio memberikan tanggapan apa yang dimaksud dengan bullying. Ya. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying ini, korban M sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 4 hari sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying atau perundungan dari rekan-rekannya di sekolah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Namun malang, ia yang mengalami sakit di bagian perut akibat pemukulan dan meninggal dunia pada Minggu 12 Juni 2022. Kejadian itu dialami seorang siswa yang masih duduk di bangku madrasah sanawiyah di Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Sembilan terduga pelaku bullying atau perundungan diperiksa polisi terkait dengan tewasnya satu di antara siswa MTS di Kota Mobagu. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan, berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dan yang maya, media sosial. Kita dapat mengidentifikasi bullying melalui 3 karakteristik berikut: disengaja, untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan dan melakukannya berulang kali. Penyebab bullying ada banyak faktor, namun yang sering ditemukan yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban. Bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer, sehingga dapat menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Penyebab lain yang menyertai biasanya terkait lingkungan pergaulan yang salah dan pengaruh teman sebaya dan lain-lain. Selain itu, bullying kurang mendapat perhatian sehingga jatuh korban. Perhatian yang kurang ini bisa disebabkan karena memang efek bullying yang tidak tampak secara langsung. Juga tidak terendus karena banyak korban yang tidak melapor. Entah itu karena takut, malu atau diancam maupun karena alasan yang lain. Bullying secara kasat mata tampak seperti bullying biasa kepada anak-anak. Jangan kira ini tidak menimbulkan dampak serius. Ejekan atau olokan secara verbal sangat berbahaya bagi anak. Menurut pakar psikologi anak UNESA, Riza Noviana Khalilisa, SPSI, MSI, biasanya orang tua dan guru menganggap teguran sudah cukup untuk mengakhiri candaan di sekolah. Padahal, ini sebenarnya luka psikis atau emosional yang lebih dalam serta menyakitkan dan efeknya bisa jangka panjang. Dampak buruk akibat dari bullying tidak hanya dirasakan korbannya, tapi juga pelakunya. Berikut adalah penjelasan mengenai efek negatif dari tindakan perundungan. Mengalami gangguan mental, seperti depresi, gangguan kecemasan, merasa sedih, dan kesepian. Perubahan pola tidur dan makan. Berkurangnya ketertarikan untuk melakukan hobi atau aktivitas yang disenangi. Masalah kesehatan. Menurunnya performa akademis.
percaya diri dan lebih suka menyendiri. Dampak paling buruknya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, terutama pada pelaku bully remaja dan dewasa. Gangguan emosi, rentan berkelahi, merusak properti, dan dikeluarkan dari sekolah. Berisiko melakukan hubungan seks di usia muda. Sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga, KDRT. Itulah dampak kesehatan mental akibat bullying, khususnya bila terjadi di sekolah. Topik tentang kesehatan mental terkadang tidak dipahami atau diabaikan oleh sebagian orang tua. Padahal, kesehatan mental anak bisa mempengaruhi kehidupan mereka ketika telah beranjak dewasa. Sudah selesai? Sudah. Oke, tadi kita sudah melihat videonya ya. Ya, nanti sebentar kita lanjutkan ya Sergio. Oke. Nah, tadi kan Sergio sudah melihat video tadi tentang apa itu perundungan dan dampak perundungan itu bagi korban. Kira-kira dari hasil video ini Sergio, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya atau apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Pembulian atau yang tadi perundungan yang Ibu sebutkan itu bisa menyebabkan dampak negatif. Misalnya seperti yang mungkin dirasakan korban, itu bisa mengalami gangguan mental, pola makan berubah, Iya. sama juga bisa membuat masalah kesehatan. Apalagi juga kepada pelakunya bisa membuat kita dia pembulinya tidak mau mendapatkan pekerjaan. Oh iya. Terus ada lagi dampak fatal dari yang Sergio lihat itu selain dari misalnya murung atau menyendiri atau mungkin tidak nafsu makan, ada lagi? Kehilangan nyawa, Bu. Oh, berarti kehilangan nyawa ya dari misalnya tindakan pembulian. Nah, tadi contoh juga di situ ditampilkan bahwa pelajar SMP. Ya, nah maka dari itu juga saya sebagai guru BK di sini ingin membahas dengan Sergio tentang masalah yang sedang terjadi. Karena tadi di awal Ibu Emma sudah sampaikan bahwa laporan dari wali kelas bersama dengan beberapa guru mata pelajaran yang mendapatkan Sergio sering melakukan perundungan ya terhadap Abiel, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, hari ini saya ingin membahas dan memberikan arahan atau masukan kepada Sergio bahwa apakah Sergio ini selama ini melakukan itu dengan sendiri atau mungkin dengan kelompok atau seperti apa Sergio melakukannya atau atas dasar apa Sergio melakukan perundungan itu terhadap Abiel. Ibu ingin mendengar cerita kamu awal dari permasalahan ini terjadi sehingga kamu sering melakukan itu terhadap Abiel. Mungkin boleh diceritakan dulu sama Ibu. Ceritanya Bu, itu dari kelas 1 SD. Saya sebenarnya berteman baik sama Abiel, Bu. Oh iya, berteman baik ya. Ya, Bu. Terus? Rumah kita tuh saling berdekatan, kami tetangga. Terus saya sering main ke rumahnya, dia sering main ke rumah saya. Tapi awal permasalahannya saat saya naik kelas 4, di mana Abiel pindah rumah sehingga kami sudah jarang sekali main ke rumah sesama. Habis itu di kelas 4, Abiel ini malah sering pergi ke kelompok yang lain, Bu. Oh, berarti nggak sama Sergio lagi gitu? Ya, Bu, dia sudah punya circle-nya sendiri. Terus memang circle-nya tuh memang penuh dengan orangnya tuh yang kurang ajar, Bu. Oh, kurang ajar, bahasanya kurang ajar ya. Artinya dalam arti kata suka juga melakukan tindakan misalnya mengejek teman atau fisik ya, walaupun itu tidak fatal ya. Nah, jadi ceritanya ini sebenarnya dimulai dari kamu SD ya.
Padahal kan kalian pertama tuh tetangga, terus sering bermain, terus satu SD, terus di sini masuk lagi di SMP yang sama, gitu ya. Terus apalagi yang Abi lakukan waktu itu? Jadi saat di kelas 5, dia tiba-tiba sering mengejek saya, Bu. Dia sering mengatakan nama bapak dan ibu saya terang-terangan. Terus juga perlakuannya ini dilakukan sama circle-nya dia, Bu. Teman-temannya. Iya, Contoh Bu. misalnya dia tuh seperti apa perlakuannya? Contoh nih, menyebutkan nama orang tua seperti apa nada-nadanya? Dia tuh sering teriak Tommy Tommy Tonda Ratna di kelas, Bu. Sampai kedengaran satu kelas, sampai saya sendiri bisa merasa malu, Bu, gara-gara dia. Oh, berarti dia sering menyebut nama orang tua memang sudah dari SD ya. Terus dia lanjutkan lagi di kelas 7. Dan sekarang kalian kan sudah kelas 8. Nah, yang saya juga bingung nih, kenapa waktu di kelas 7 itu kamu tidak pernah menyampaikan itu ke saya, ke ibu? Karena saya waktu itu malu, Bu. Malu. Sama saya takut juga nanti jika saya melapor, nanti Abiel makin parah menghubungi saya. Oh, jadi ada ketakutan ya. Padahal sebenarnya ibu kalau masuk kelas kan sering menyampaikan bahwa kalau kalian melihat ada teman yang mungkin tidak diperlakukan dengan baik di sekolah, silakan datang ke wali kelasmu, guru yang kamu anggap itu menyenangkan bagi kamu, atau datang ke Bu Emma memberitahukan supaya bisa ibu memberikan solusinya, artinya memberikan arahan pada pelaku seperti itu. Nah, ini di kelas 8 kejadiannya, berarti setahun yang lalu gitu ya. Terus di kelas 8 kita sudah masuk ke semester 2, berarti semester lalu juga parah dia melakukan itu terhadap kamu. Ya, Bu. Waktu kelas 7, Bu. Waktu kelas 7, Abiel ini sangat parah, sangat marah, Bu. Dia tuh semakin sering mengejek nama bapak dan ibu saya. Sampai di saya tuh kan biasanya waktu SD saya masih memiliki orang tua yang belum terlalu sibuk, masih ada cece. Tapi sekarang cece dan orang tua saya semuanya sudah ada kegiatan pekerjaannya masing-masing. Jadi saya jadi sakit, Bu, karena sudah dibully di ngejek habis-habisan, terus saya merasa sedih juga, sepi karena nggak ada yang bisa diceritakan. Jadi saya makin lama tuh menyimpan dendam kepada Abiel, Bu. Jadi perasaan dendam itulah ya, mulai dari SD, terus dilanjut SMP, terus kalau di rumah mau ngomong sama siapa? Jadi Jakarta. Terus papa sibuk keluar kota dan mama sering di toko ya seperti itu. Jadi tidak ada teman untuk menyampaikan apa yang kamu alami di sekolah. Kalau dengan teman-temanmu kamu nggak misalnya bercerita supaya ada solusi dari teman-teman yang ada di kelas? Nggak ada? Nggak ada. Oh gitu ya, oke nggak apa-apa. Nah karena ini sudah ibu mendengar kasus ini berarti kita harus luruskan supaya kedepannya kalian kan ini satu kelas 8, terus ini masih 1 tahun lagi nanti untuk di kelas 9. Apakah hal ini terus terjadi gitu? Apakah harus dibiarkan terus kalian saling membuli, sering menyebutkan nama orang tua? Nah, ibu tanya sama Sergio nih, kalau misalnya kamu habis melakukan perundungan atau menyebutkan nama orang tua dari Abiel, kira-kira Abielnya seperti apa responnya? Jujur, Bu, waktu kelas 8 kan saya sudah mulai melawan, Bu, karena memang saya tuh merasa tidak adil, jadi saya melawan ke Abiel, Bu. Tapi semakin dilawan, teman-temannya kan semakin mendukung. Saya juga semakin semangat. Tapi kan sekarang saya sudah menjadi terlalu Sering membuli, sering Iya. mengejek. mengejek itu. Jujur, Bu, Abiel jadi kelihatan mengucilkan diri, Bu, menjadi menyendiri. Oh, berarti kamu melihat dong, berarti itu termasuk dalam dampak dari apa yang Sergio lakukan terhadap Abiel. Berarti Abiel di dalam kelas suka menyendiri, tidak ada teman lagi. Iya, Bu, sebenarnya. Berarti teman Abiel kemarin kembali ngumpul sama kamu. Berarti kamu sebagai pemimpin circle-nya dong kalau begitu. Iya. Karena kamu balik membuli Abiel kan?
Jadi atas dasar balas dendam Iya, Bu. karena perlakuannya. Heeh. Apa yang kamu rasakan? Apa kamu tidak merasa misalnya setelah membuli atau menyudutkan orang tua dari Abil, tidak ada rasa penyesalan atau kasihan? Jujur Bu, saya merasa puas karena akhirnya sejak saya dilakukan tidak adil, terus sejak saya dari kelas 5 sampai kelas 7, rasa tuh dengan saya tuh terbalaskan Bu. Tapi eh, jujur saya juga merasa kasihan juga ke Abiel karena mungkin saya mau memberi balas dendamnya tuh bukan untuk di masa depannya yang seperti ditunjukkan di video, tapi Ya, saya hanya mau memberikan apa yang saya rasakan ke Abiel di sekolah. Tetapi juga jika ini terus-terusan, nanti takutnya nanti saya merasa agak takut saja itu bakal mengefek di masa depan yang seperti di video ini. berarti kamu juga sudah ada rasa kasihan ya. Setelah melihat video ini, kamu oh ternyata perundungan itu ketika kita melakukannya sangat fatal akibatnya. Dari segi psikis, terus anak suka menyendiri, jauh dari teman-teman, kan itu nggak baik, ya kan? Kita tuh maunya di sekolah, apalagi kita satu sekolah, kalian dari SD sama-sama terus masuk lagi di SMP Sunodia, kalian kan sebagai satu keluarga gitu, ya kan? Nah, ibu berharap ke depannya nanti ketika misalnya nanti kita di dalam proses pembelajaran, di dalam kelas baik guru mata pelajaran apapun, atau pas istirahat, atau misalnya ada kegiatan apapun ya, berusaha untuk menjalin hubungan yang baik. Apa yang kamu rasakan? Ibu tanya nih, kalau misalnya kamu memiliki konflik dengan orang lain, apa yang kamu rasakan? Nih kamu punya masalah dengan si A, si B, si C misalnya gitu. Apa yang kamu rasakan dalam kehidupanmu sehari-hari baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Apa yang kamu rasakan? Berarti tidak pernah Bu, tidak aman. Rasanya tidak pernah, tidak aman. Karena apa? Karena takut nanti terjadi konflik di saat-saat yang tidak saya mau gitu. Ya, berarti tidak bisa, tidak diinginkan terjadi, ya kan? Berarti kita tidak tenang, kamu tidak tenang kan? Iya Bu. Jadi kalau kita memiliki konflik dengan orang lain, berarti kita tidak merasa nyaman, tidak tenang hidupnya kan? Iya. Ya. Terus puas kamu selama di kelas 8 kamu melakukan itu kembali. Artinya kamu membalas dendam, puas. Jujur puas Bu, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, ya rasanya ya nggak puas-puas lagi Bu. Kayak lebih ke menyesal sedikit. Berarti ada penyesalan ya. Tapi memang ketika kamu melakukan itu sebenarnya dalam hati nuranimu sebenarnya nggak tega ya. Hati nurani loh, Iya. jujur, Sedikit gak tega. sedikit tidak tega. Biar bagaimanapun kita kan manusia ya, memiliki kasih terhadap sesama. Jadi saya rasa, ibu pasti rasa kamu tuh sebenarnya melakukannya karena pasti ada juga dorongan dari teman-teman yang lain yang mensupport kamu. Ayo, Sergio, Sergio, ayo. Ada Bu. Ada. Ada. Dari circle saya yang mendukung saya supaya bisa mengejek Abiel, terus disuruh supaya untuk seru-seruan. Kayak seru-seruan gitu ya, Ya, Bu, gitu dalam kelas, ayo kayak memberikan support orang main basket atau main bola seperti itu kamu merasa senang ya, artinya tambah lagi kamu mengejek Sergio, Abiel tadi, Ya, puas? Tidak terlalu ya. Ibu sih berharap tadi saya bilang dari hati nurani kita yang paling dalam pasti ada namanya mengasihi sesama ya. Jadi apapun yang kamu lakukan mungkin dari semenjak kamu di kelas 8 ini untuk rasa ingin membalas dendam itu ya dari video tadi kamu sudah bisa mengambil hikmahnya ya. Bisa kan? Jadi bisa dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu perlu kita lihat apakah tindakan kita itu baik dan benar ya kan? Ya. Nah, Ibu tanya kalau di dalam kelas itu selain di dalam kelas 8A, apakah kamu juga melintas ke kelas 8C, 8B untuk melakukan itu? Apakah ada juga
misalnya di kelas B atau C, yang sasaran kamu yang empuk, yang kamu ejek atau kamu bully itu ada? Jujur Bu, di kelas 8B, di kelas 8C, banyak teman-teman saya mengajak untuk juga mengejek Bu. Oh, berarti mendukung dong dari teman itu. Ya Bu, karena saya ikut juga dengan teman-teman saya mengejek. Oh iya, karena kan gini ya, kalau kita di sini kan kelas 7 itu nanti di kelas 8 diacak lagi ya. Jadi tidak sama lagi, misalnya kamu dari kelas 2 kemarin circle-nya itu. Terus nanti dirubah di kelas 8 berbeda-beda lagi diacak ya. Jadi memang ada hubungan juga dengan teman kelas A, B untuk membuli lagi ya. Ya. Iya. Terus ibu tanya lagi nih, kalau misalnya di kelasmu sekarang, tanggapan wali kelasmu atau pernah wali kelas memanggil kalian berdua dengan Agie? Pernah Bu, waktu itu kan saya di kelas 8A itu sempat kaki karena Abel sudah tidak terima. Terus dia mendorong saya mendorong dia, akhirnya ada kaki sedikit hingga wali kelas saya tuh datang ke kelas melerai terus panggil saya ke kantor untuk itu Bu, dipanggil karena supaya mau balikan Bu. Berarti Sergio sama Agil dipanggil sama wali kelas waktu itu Ya Bu. karena kalian sempat kelahi ya. Ya terus wali kelas saya sempat juga bilang kalau misalnya saya merundung tanpa alasan, jadi saya agak dimarahin. Wali kelasnya agak marah ya karena Ya. tidak kenal di Agil ya. Sebenarnya wali kelasnya bukan marah ya, tapi di sini wali kelas itu memberikan arahan bahwa tindakan yang kalian lakukan berdua itu kan sebenarnya tidak baik, tidak menjadi contoh yang baik buat teman-teman di dalam kelas. Karena kan sudah secara verbal, secara fisik, untung aja kemarin nggak kelahi sampai ada yang luka ya. Ya. Iya, jadi ya kedepannya mungkin lebih baik lagi dari hal itu. Nah, jadi dalam kelas ya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kan sebagai seorang peserta didik atau siswa itu kan yang diharapkan juga karakter kan, ya. Kalau misalnya saya kasih contoh nih, seorang peserta didik yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki karakter yang baik, apakah bisa dikatakan orang yang bisa dijadikan contoh? Tidak Bu. Misalnya nih, kamu pintar ya, Ya. Sergio pintar, dalam berbagai mata pelajaran. Tapi kamu tidak memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, baik itu terhadap bapak ibu guru yang masuk, bisa saja itu terjadi. Ataupun dengan teman-teman, atau kamu memperlakukan semua teman-teman sama seperti Abi? Tidak Bu. Kalau misalnya begitu, orang pintar yang bisa disebut sedikit orang arogan. Siapa? Arogan. Yang arogan di sini siapa? Yang pintar. Yang pintar. Ya. Kamu termasuk orang yang pintar? Enggak. Enggak, biasa-biasa aja. Iya. Ya, enggak apa-apa. Kemampuan seseorang kan berbeda-beda. Yang penting bagaimana karakter dalam kehidupan sehari-hari itu yang terpenting, ya kan? Kamu pintar sehebat-hebatnya, tapi kamu tidak memiliki karakter yang baik. Siapa yang mau berteman dengan kamu? Oke, sekarang kamu sebagai pemimpin circle dalam kelasmu, ya kan? Untuk membuli selalu Abi. Tapi ketika kamu keluar dari sekolah ini, misalnya nanti, contohnya, kamu sekolah di sekolah lain, kamu tidak menemukan lagi teman yang cocok dengan kamu, bisa saja nanti di sana kamu yang jadi korban. Dan kamu tidak menyenangkan, ya kan? Pribadi yang menyenangkan itu ketika kita bergaul dengan seseorang adalah memberikan reaksi yang positif, ya kan? Iya. Benar nggak tuh? Benar Bu. Supaya apa? Ayo. supaya Coba kamu kasih pendapat sama ibu, ayo. kalau misalnya kita melakukan seseorang dengan positif, orang juga senang karena kita tuh karena bisa memberikan damai. Ya, tapi kalau kita tidak memberikan damai, maka kita memberikan kelahiran. ya banyak hal yang terjadi, bisa lain, bisa ada yang buruk. Nah, jadi pada intinya adalah kita harus memiliki pribadi dan karakter yang bisa menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Ya. Kamu ingin melakukan hal itu atau melakukan perundungan? Melakukan hal yang menyenangkan, yang bisa memberikan positif maunya. Jadi mau melakukan hal yang baik dalam kehidupan ke depannya. Ya. Karena kan
tadi dikatakan ketika kita baik sama orang, maka orang akan baik sama kita, ya kan? Ya, Benar gak itu? Coba kamu pikir nih, kalau kamu baik sama orang, orang akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat, apakah orang akan jahat juga sama kamu? iya, Benar? iya. Kadang-kadang ya, Bu. Kadang-kadang iya ya. 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 Contoh misalnya, kamu baik sama saya, pasti saya akan baik sama kamu. Misalnya, tapi kalau kamu nggak baik sama saya, mungkin juga saya nggak akan baik sama kamu. Karena itu perilakunya. Iya, Ya, sama halnya dengan yang kamu lakukan terhadap Abil. Walaupun dari kelas SD kalian itu misalnya sudah saling membuli, terus di kelas 7 kamu diam aja menerima perlakuannya, terus kamu merasa sudah tidak nyaman, sudah merasa sakitnya di sini ya. Bagaimana saya harus membalaskan itu sehingga pada saat kelas 8 kamu lakukan hal ini terhadap Abil. Itu namanya kan balas dendam ya. iya, Balas dendam ya. iya, Bu. Puas. Saya ulang lagi, itu puas. Tidak, Oke, nggak apa-apa. Jadi kamu sudah bisa melihat bahwa tindakan yang saya lakukan ini sebenarnya itu tidak menyenangkan. menyenangkan. Nah, kedepannya kira-kira mau seperti apa? Saya mau berhenti merunduk. Saya mungkin mau mungkin saya mau berteman lagi dengan Abil. Saya mau maafkan sama Abil. Apalagi kan kita juga temenan sejak kelas 1 SD. Jadi kasihan juga kalau misalnya tiba-tiba kita bermusuhan. Iya ya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa nanti kedepannya bagaimana Abil bisa Sergio bisa melakukan hal yang terbaik, ya kan? Ya. Nah, karena kalian ini kan satu kelas, gitu? Ya. Bukan berarti beda kelas, terus kelahi, terus saling mengejek atau belajar bersama itu yang terpenting. Kalaupun nanti ini seperti ini Adil ya, nah di sekolah kita kan ini ada namanya waktu itu kita terpilih dari Kementerian Pendidikan ya, kita menjadi agen pencegahan perundungannya. Nah, nanti di tahun ajaran ini, berarti masih sampai kelas 9 ya, Ibu akan memasukkan kamu sebagai salah satu anggota pencegahan perundungan yang dari dulu kita sudah bentuk di sekolah kita. Nah, fungsinya atau tugas kamu di dalamnya nanti adalah sebagai nanti menjadi contoh yang terbaik buat teman-temanmu. Ketika nanti temanmu melakukan perundungan, berarti apa yang kamu harus lakukan nih sebagai agen pencegahan perundungan di sekolah kita? Apa yang harus kamu lakukan nanti ketika kamu melihat orang memperlakukan temannya dengan tidak baik? Apa yang harus kamu lakukan? Kalau bisa menasihati, tetapi yang pasti harus memberikan contoh yang baik dengan tidak mengikuti merunduk. Ya, berarti kamu sudah paham bahwa tindakan yang kamu lakukan selama ini berarti itu salah. Jadi nanti ke depannya berarti harus tidak boleh merunduk lagi. Tidak boleh merunduk lagi. Karena seperti yang kamu lihat tadi, boleh diulang sekali lagi supaya kamu lebih paham kan? Apa akibatnya? Yang dari Boleh sini, satu ya. mengalami gangguan mental. Ya, kedua. Mengubah pola makan. Ya, ketiga. Membuat masalah kesehatan. Nah, dampak yang paling fatal bagi korban Bunuh diri. Bunuh diri kan? Ya. Nah, apakah kamu hal itu terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu? Tidak mau. Gak mau kan? Tidak mau. Berarti tidak ada kasihan kalau begitu. Ya, jadi semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini, laporan dari wali kelasmu saya sudah bahas dengan Sergio dan dari beberapa guru mata pelajaran, boleh dijadikan sebagai pengalaman hidup, ya, karena kehidupan itu kan tidak selamanya baik adanya, ya kan? Jadi apa yang kamu lakukan selama di kelas 8 berarti menjadi pengalaman yang berharga. Ya. Berharga kan? Ya. Kenapa sangat berharga? Karena tidak bisa diulang. Iya, tidak diulang dan tidak dijadikan contoh yang baik. Ya. Ya kan? Karena kamu sudah membuli nih. Terus kamu lihat efeknya, Abil suka menyendiri, sudah tidak punya teman, padahal kan teman-temannya banyak tuh. Ya. Ya, itu kan nggak bagus ya. Ya, jadi itu bisa dibilang, oh berarti nanti aku nggak boleh membuli lagi. Kalau bisa menjadi teman kelompok belajar, itu yang terpenting. Ya kan?
Karena kan sering ya tugas kelompok, pernah satu kelompok. Atau Ah, sering kan selama kita belajar dari guru mata pelajaran yang lain kan ada tugas kelompok. Sering satu kelompok atau tidak pernah sudah 3 kali, Bu. satu kelompok. Ya, Bu. Tapi bagaimana di dalamnya? Nggak baik, kan? Pekerjaannya ya, Bu, sebenarnya kurang akur. Kurang akur karena ada konflik, ada masalah. Jadi dari hasil pertemuan kita hari ini, Ibu berharap Sergio bisa berubah. Nah nanti sehabis Sergio keluar dari ruangan saya, Ibu akan melihat perkembangan ke depan. Selama kamu masih menjadi peserta didik atau siswa di sini, apakah kamu masih melakukan perundungan terhadap Abiel atau terhadap orang lain? Nah, Ibu akan lihat perkembangannya. Kalau nantinya, misalnya kamu melakukan, berarti kamu akan bertemu lagi dengan itu. Ada konsekuensi dari perbuatan. Oke, Bu. Paham? Paham. Kamu tahu tata tertib yang ada di sekolah kita? Tahu. Tahu. Nah, berarti paham ya? Ketika sekali dipanggil, berarti tidak ada perubahan. Panggilan kedua. Tidak ada perubahan lagi? Ketiga. Tidak ada perubahan lagi? Keempat Mungkin bisa dikeluarkannya. Tapi itu kalau fatal. Nah, ini masih bisa diarahkan. Artinya Bapak Ibu guru akan membantu mengarahkan Sergio dan saya sebagai guru BK akan selalu mendampingi dan mengamati. Ya, mengamati itu bukan berarti saya langsung datang terus ke kelas ini. Tapi bisa saja laporan dari teman-teman, laporan dari guru mata pelajaran, atau laporan dari wali kelas. Ya? Ya, nanti kalau tidak ada perubahan kita akan bertemu lagi. Tapi Ibu berharap semoga dengan pertemuan kita hari ini Sergio bisa berubah ya. Dan yang lebih terpenting adalah ke sekolah itu adalah untuk belajar. Ya. Karena orang tua kita memberikan tanggung jawab itu sebenarnya apa? Untuk cita-cita ke depannya, untuk masa depan. Jadi kalau turun ke sekolah untuk hanya bermain, terus melakukan tindakan yang tidak terpuji, kasihan kan? Orang tua kita cari duit itu untuk biaya sekolah kita itu susah. Hargai pengorbanan orang tua. Kasih sayang orang tua. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Karena nanti orang tua kita melihat, oh anak saya rajin sekolah, dia akan tambah semangat tuh bekerjanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Oke? Bu. Jadi saya ingin satu kata dari Sergio. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu keluar dari ruangan saya saat ini? Berubah. Janji? Janji. Oke, saya tunggu janjimu ya. Oke, terima kasih Sergio. Ya, terima kasih atas kerjasamanya Sergio hari ini. Ibu, kita berdoa ya semoga Tuhan memberkati Sergio menjadi pribadi yang baik ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu buat anak-anak Sergio. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dalam pembelajarannya, di dalam segala aktivitas di sekolah bersama dengan teman-temannya. Tuhan juga memberkati orang tua di dalam memberikan dukungan untuk anak-anak Sergio belajar di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih ya Sergio. Nanti Ibu akan lihat perkembangannya ya. Good job. Selamat pagi Bu Yulia dan Prof. Itu boleh stopkan. Emma sudah bagus sih. Ini konseling ya. Mantap ya. Mantap Pak. itu. Bu Yula akan kasih komen itu ya. Ya. Saya ikuti tadi lihat itu bagus kan, sudah jadi seperti orang tua ke anaknya ngasih konseling itu kan ya. Boleh jadikan pola untuk yang lain juga gitu ya. Dan anaknya baik juga itu kan ya. Iya, sebenarnya anaknya itu anak-anak di Semedia itu sebenarnya kalau secara fisik itu mereka jarang kelahi, tapi kalau kayak tadi itu saling mengejek itu memang sering terjadi di sekolah kami. Makanya pas asesmen kemarin itu yang tinggi. Karena ada di antara beberapa peserta didik yang mungkin sering kena bully dari teman-temannya. Ya, intinya oke, sudah bagus ya, tinggal dilanjutkan untuk nanti di suasana hari-hari kan, suasana yang real gitu kan ya.
Oke, silakan Bu. Terima kasih, Prof. Oke. Oke, ya. Selamat ya Bu Mema, sudah selesai. Agak lega walaupun ya hasilnya nggak tahu seperti apa, tapi yang penting sudah melakukan dengan perlu persiapan dengan anaknya dan saya juga. Deg-degan sebenarnya Bu Yulia. Iya. Tapi tadi tampilannya sudah bagus kok. Oke. Kalau buat untuk cooking juga nggak apa-apa. Oh, Aman. bisa untuk UKIN nanti. Kalau misalnya kan belum ada aturan terbarunya gitu ya, harus Oh iya. yang terbaru sana. Nanti untuk komentarnya di LMS nanti saya tulis. Ya. Oke. Tadi maaf terlambat. Tidak apa-apa, saya paham aja Bu. Kebetulan juga Prof sudah duluan masuk, jadi bukan saya tidak mau menunggu Ibu, tapi nggak apa-apa ya tadi Bu ya, kita mulai ya. Iya. Ya, oke. Mau foto dulu nak? Iya, foto dulu. Sini Iya, sedia. dokumentasi. Sini. Jadi sini. Profesor, mau foto dulu sebentar. Mau foto? Di Ya, screen. Ya, Nggih. ada juga Bu Eni. Bu Eni tolong. Bu Eni ya. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof dan Ibu Yulia dan Bu Eni atas bantuannya. Jadi terima kasih banyak. Selamat melanjutkan job berikutnya. Selamat ya Bu Eni. Ya, ya. Terima kasih Prof. Oke. Iya. Ya. Saya stopkan record ya Bu Eni. Ya. Iya. Di